Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Arhamna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'afina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir 'alaina wa ardina wa ta'anna. Alhamdulillah, kita semua jemaah salat subuh, salat fajar, jemaah tazkirah Masjid An-Nur lingkungan 8 Darulhuda sama-sama memperbarui ucapan tahmid alhamdulillah di pagi yang mulia ini, pagi Senin yang barakah yang disunatkan berpuasa insyaallah. Alhamdulillah dan salat beriring salam di atas Rasulullah SAW. Tadi dalam salat kita bersama surah Thaha halaman 312 sampai 313 yang dibaca tadi sampai ayat 23 saja. Ayat 1 sampai 23. Thaha, Allah yang tahu persis maksudnya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami, maksudnya Allah, tidak menurunkan Quran ke atasmu wahai Muhammad dan untuk umatmu juga. Kami tidak menurunkan Quran untuk kamu tuh susah. Quran itu untuk menyenangkan, bukan menyusahkan. Illa tazkirah, tujuannya tazkirah. Quran ini tujuannya tazkirah, peringatan. Kenapa perlunya peringatan? Sebenarnya manusia itu asal kejadiannya suka kepada peringatan. Yang dikatakan fitrah suci manusia suka kepada Allah, mencintai Allah, suka ke masjid, suka Quran, suka ilmu, suka orang saleh. Itu asalnya, originalnya. Tetapi kan ada banyak faktornya, faktor rintangan kiri kanan yang mengganggunya, maka jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari ulama. Tidak memikirkan ilmu, itu dah lari. Maka perlu tazkirah. Tazkiratan Quran ini tazkirah, peringatan liman yakhsha. Bagi orang yang risau, takut dia hidup nih. Kalau dia tak takut, biarkan saja. Dia tak takut. Quran ini untuk orang yang takut. Liman yakhsha. Quran ini untuk orang yang takut. Maka ada doa Nabi ya. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kami, limpahilah kami manisnya rasa takut yang dapat membendung kami dari kemaksiatan. Doa Nabi, kata sahabat, yang jarang tidak dibaca Rasul kalau Rasul bersama sahabat. Asal ketemu, asal jumpa, Nabi berdoa, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ibad dunya, sampai akhir. Doa yang kata sahabat, setiap Nabi berjumpa sahabat pas mau berpisah, bersurai kata orang Malaysia, dibacalah doa ini. Apa isinya? Ya Allah, limpahilah kami, agihkanlah kepada kami, berilah kami rasa khasyah, rasa takut yang dapat membendung kami dari kemaksiatan. Ulama mengatakan ra'sul hikmah makhashatullah. Ulama mengatakan ra'sul hikmah makhafatullah. Induk ilmu itu ada rasa takut. Tidak ada takut dia, tidak akan berilmu dia. Peringatanlah, berilah tazkirah, sampaikanlah, tidak akan didengar. Karena dia tidak takut.
Kata ulama, ra'sul hikmati makhafatullah. Pokok pangkal ilmu itu induknya takut. Dari mana datangnya takut? Ulama membahas sekali. Takut datangnya daripada ma'rifah, ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak takut? Orang dulu mendengar azan takut, mendengar azan menangis. Karena ilmunya tentang Allah mendalam, melaut. Sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, termasuk Abdullah bin Abbas dalam kisahnya, dengar azan nangis. Kenapa? Takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Takut mereka mendengarnya. Kenapa? Ada ilmu. Kalau tak ada ilmu dia tak tahu Allah. Tahu Allah tapi di lidah saja. Nah, tengok ayat dalam surah Al-Hujurat. Orang itu ilmunya belum masuk ke hati lagi katanya. Tengok ayat dalam surah Al-Hujurat. Subhanallah. Ada komunitas zaman dulu mengatakan kami sudah beriman. Tentang wahyu menegurnya. Tidak, kamu belum beriman lagi. Iman belum masuk di hati. Nah, tengok ayat 14 surah Hujurat halaman 4, halaman 517. Halaman 517 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang belum mengatakan kami sudah beriman. Ditegur, qul, katakanlah, lam tu'minu, kamu belum beriman lagi. Kalau dia beriman ya, dia datang ke masjid. Ayat dalam surah Taubat. Nah, ayat ini berkait Pak ya, sambung menyambung. Tengok ayat dalam surah Taubat dan sering juga disampaikan di sini. Subhanallah. Subhanallah. Ayat 18 surah Taubat halaman 189. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin melangkah ke masjid itu, yang rajin mengimarahkan rumah Allah itu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Kalau iman ada, dekat hatinya ke masjid. Kalau iman bermasalah, masjid dekat di mata, jauh di hati. Kalau imannya berfungsi, masjid yang dekat bertambah dekat, yang jauh terasa dekat. Jadi dalam surah Al-Hujurat tadi, qalatil arabu amanna, bangsa pedalaman Arab, orang kampung mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Qul, sampaikanlah, katakanlah, lam tu'minu, kamu belum beriman lagi. Walakin, tetapi qulu aslamna, Islam ya, iman belum. Islam semua orang Islam di sini. Dalam lidah semua orang Islam. Tapi belum beriman lagi kata Quran. Lam tu'minu. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum bertempat di hati lagi, baru di lidah saja. Asyhadu an la ilaha illallah di lidah. Belum masuk di hati lagi. Ini Quran yang bilang Pak ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum mencecah, belum bertempat di hatinya lagi. Baru di lidah doang, baru di KTP, di KK, kata orang Malaysia, IC, KTP, KK. Kalau di Malaysia tidak ada KK ya, yang ada akte kelahiran. Akte kelahiran orang Indonesia bilang, orang Malaysia surat beranak. Surat beranak akte kelahiran Islam. Anak di Islam. Dalam surah Taubat, kalau di Islam dia ke masjid. Jelas Pak ya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang akan mengimarahkan rumah Allah itu siang malam petang pagi, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, bahkan dia happy, dia gembira, dia bahagia datang ke masjid, tidak capek. Untung dia.
man amana billah. Mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Dalam hadis dikatakan, kalau kamu lihat orang itu pagi ke masjid, petang ke masjid, siang ke masjid, malam ke masjid katanya. Kalau kamu nampak orang macam itu, fashhadu lahu bil iman. Kamu adalah menjadi saksi orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang nak mati sebelum diangkat ke kubur, Allah nadeng gandoon. Nadeng gani. Allah beriman doon gari. Oh, Allah nadeng gan. Orang baik ini, ya orang baik. Orang ini beriman tak? Kepatutnya beriman. Subhanallah. Baiknya baik dari sisi apa? Baik dalam pandangan masyarakat dan baik dalam pandangan Al-Quran. Allah nadeng gandoon. Maksudnya maksudnya Allah nadeng gandoon. Baik-baik ya. Illa tazkiratan liman yakhsha. Quran ini tazkirah untuk orang yang takut. Kalau takut dia mau dia mendengar Quran. Tidak lari dia mendengar Quran. Dicarinya, dikejarnya, didekatinya. Ayat 3 Pak ya, surah Toha tadi. Jadi ayat surah Hujurat tadi, orang itu Islam, iman belum. Dalam surah Hujurat. Dalam surah Taubat, kalau dia iman dia ke masjid. Oke? Kalau dia beriman itu maka zaman dulu Nabi pernah melakukan setelah sembahyang subuh Nabi bangkit menanya orang yang tidak datang. Karena orang itu bermasalah. Kalau dibiarkan masalahnya, itu masalahnya akan menular, berjangkit. Subhanallah. Baiklah ya. Illa tazkiratan liman yakhsha, ayat 3 surah Taha. Kembali surah Taha ya. Quran ini tazkirah. Apa itu tazkirah? Peringatan. Apa dikatakan peringatan? Kalau diingatkan dia teringat. Kalau diingatkan dia sedar. Kalau diingatkan dia lari. Macam mana? Disampaikan Quran dia lari. Macam mana tuh? Berat. Kita menyampaikan ayat Allah, lari dia. Itu berat. Ayat 4, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran ini diturunkan dari sisi Allah, pencipta langit dan bumi, bumi dan langit yang menjulang tinggi, yang menjadikan bumi ini, yang mengaturkan langit, itu yang beri Al-Quran. Kenapa tidak diterima? Kenapa tidak didengar? Kenapa tidak dibaca? Pencipta langit dan bumi, pencipta bumi yang kita huni, yang kita tinggal di bumi ini, memanfaatkan fasilitas Allah, buminya, cahaya siangnya, oksigennya, hujannya, anginnya, siangnya, malamnya, air, hasil tanaman, hasil usaha, semuanya milik Allah, kita manfaatkan. Dia mengasih Quran untuk keselamatan kita. Tuhan menjadikan langit dan bumi, memberi Al-Quran untuk kita bahagia, untuk kita senang. Tidak mau. Berarti apa? Al-jahlu, jahil. Kalau tidak degil itu dogil kata orang manusia, degil. Kata orang Mandailing dogil. Dogil itu mengaluh kena sadari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengaluh. Tapi tidak dibilangnya mengaluh. Degil, keras kepala. Tapi tidak dibilangnya, aku tak keras kepala. Tapi pada realitasnya tidak taat kepada Allah. Ulama mengatakan, law arafan nas azamatullah lama asaw. Kalau orang itu tahu keagungan dan kebesaran Allah, dia mesti tunduk. Kenapa tak tunduk? Tidak tahu dia. Tidak tahu dia usianya itu dapat dikira hari,
Hari dapat dikira jam, jam bisa dikira menit, menit bisa dikira detik. Usianya terbatas. Tiba saatnya kemana dia pergi? Inna lillah, kita ini untuk Allah dan dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Adakah azan? Adakah masjid? Adakah panggilan ilahi? Kita sahut dengan masalah apa ya? Masalah. Tanzilan mimman khalaqal arda, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran ini diturunkan Allah, turun dari sisi Allah pencipta bumi dan langit yang menjulang tinggi. Bumi saja tidak dapat kita kaji. Indonesia saja tidak kita kaji secara ilmu geologinya, panjang ceritanya. Nah, mengkaji langit lagi, planet-planet lagi, belajar ilmu apa lagi? Ilmu falak. Nah, mengkaji langit, tidak akan mampu kita. Itu yang belum Al-Quran. Allah pencipta langit dan bumi, kasihnya Quran kita selamat. Tidak mau. Nanti akan berurusan dengan Allah ya. Akan berurusan dengan Allah. Jadi kita lihat ayat 1, 2, 3, dan 4 saja Pak ya. Nah, sebenarnya surat ini surat penerang nih. Ayat penerang. Ayat 1 sampai 16 sebenarnya penerang hati. Dalam kisahnya Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, dia keluar rumah ingin membunuh Nabi, bawa pedang ingin membunuh Nabi. Umar mau kemana? Kata temannya dia, saya mencari Muhammad nih. Dia geram, dia marah sama Nabi. Kemudian kata kawannya, saya dengar adikmu sudah Islam, urus adikmu dulu. Pergilah di rumah adiknya, ketok pintu. Oh Umar. Panjang ceritanya, itu artinya sebelum Umar masuk, Umar dengan dalam rumah baca Quran. Adiknya dan ahli bait, orang dalam rumah baca Quran. Didengar orang baca. Umar masuk rumah, apa yang kau baca tadi? Tak ada. Ada. Kasih tahu saya, tunjukkan saya apa yang kau baca. Dah bertengkar, dah sempat tampar menampar, tumbuk menumbuk. Katanya berdarah adiknya ditangani oleh Umar, berdarah-darah. Tunjukkan apa yang kau baca tadi. Dikasihlah lembaran. Kamu ini najis, kamu mesti wudhu dulu, mandi dulu, baru boleh pegang Quran. Setelah dia membersihkan dirinya, dia pegang Quran. Rupanya ayat 1 sampai 16 surah Taha dibacanya sampai wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'ahu fatarda. Man la yu'minu biha wattaba'ahu fatarda. Dibacanya nangis dia. Orang yang tadinya kafir baca Quran nangis, masuk di hatinya. Orang Islam dengan Quran tak ada pengaruh. Nah, itu kan berat. Kafir nak membunuh Nabi, dia keluar rumah, tiba-tiba dikasih lembaran Quran, dibacanya, tunduk hatinya. Akhirnya dia keluar jalan, mau kemana? Umar mencari Muhammad untuk bersyahadat. Jumpa Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Ayat 1 sampai 16 surah Taha, sepertinya kita baca-baca kata ulama, ayat penerang hati. Hati yang keras bisa jadi lembut. Hati yang degil, yang brogil bisa jadi tunduk. Nah, ini diantara hikmahnya, selain daripada message pengajaran yang ada dalam ayat ini yang membawa hati kita bisa tunduk. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Cobalah dibaca ayat 119, 116, baca sama anak, baca oleh istri dan di keluarga. Kalau bisa baca berjamaah supaya kita dekat dengan Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ridho.